nggak sih direkam game-game gitu? Aku pernah waktu itu sama teman aku sendiri. Kendaraan-kendaraan otonom seperti mobil listrik, motor listrik, mobil otomatis, itu yang bisa jalan sendiri gitu ya. Kalau aku pribadi ya, aku kan bukan yang ahli dalam bidang teknologi nih, tapi aku sebagai pengguna teknologi, aku tuh lagi gemar banget nih sama yang namanya AI. Aku yakin banget sobat tes di rumah pun pasti juga tahu kan AI gitu sekarang yang lagi ramenya ya. Sih ya, apalagi kan banyak nih anak-anak muda, anak Gen Z menggunakan AI. Ya bener banget apalagi Gen Z. Dan aku tuh ya sekarang tuh rasa penasaran aku tuh tinggi banget di bidang teknologi. Nah, apalagi sekarang kan pembahasan kita kali ini kan teknologi untuk masa depan, jadi aku sih tertarik banget tuh Naya. Kalau kamu sendiri gimana tuh Naya? Aku juga nih benar-benar tertarik dengan teknologi. Terlebih di era sekarang ini kan teknologi berkembang pesat ya. Ya benar-benar. Tapi gimana ya bisa nanti 10, 20 atau bahkan 30 tahun dari sekarang? Aduh, gimana ya sobat guys? Apakah teknologi akan memperbaiki dunia atau malah menambah tetangga untuk kita? Nah, kalau itu kita cari bareng yuk. Bisa kan teknologi sekarang ini kan sudah mengubah hampir seluruh aspek hidup kita ya. Ya, Dari cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan tuh berpikir sampai mengubah dan berubah loh. Nah, yang dulunya tuh kita berkomunikasi harus bertemu, sekarang tinggal ngeklik. Bahkan bisa loh kita belajar lewat teknologi. oh yang belajar online gitu ya? Iya, seperti masa corona kemarin, semuanya kan serba online ya. Ya benar-benar. Tapi sekarang tuh teknologi semakin canggih. Bahkan kendaraan-kendaraan otonom seperti mobil listrik, motor listrik, mobil otomatis, Itu yang bisa jalan sendiri gitu ya? iya tuh benar. Nah, Iya benar. itu tuh sudah menjadi hal yang biasa lagi jalanan tanpa bisa kan berbeda ini sangat cepat ya. Jadi depannya tuh gimana ya teknologi akan mempengaruhi dunia kita secara keseluruhan. Nah, kalau itu nih Naya, di beberapa negara maju tuh kayak Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, itu kita udah bisa mulai lihat nih teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Tapi sayangnya di beberapa negara berkembang itu teknologi masih mengalami tantangan besar dalam hal akses dan juga implementasinya. Nah, biasanya di kalangan masyarakat tuh hal ini disebut sebagai digital divide, di mana terdapat suatu perbedaan besar dalam hal akses teknologi antara negara kaya dan juga negara miskin. Oh, yang di daerah pedalaman pasti Nah, di daerah pedesaan yang akses mereka itu masih terbatas atau bahkan nggak ada sama sekali. nah itu benar banget kayak gitu. Nah, jadi kan pertanyaan besarnya, apakah teknologi akan semakin memperburuk perbedaan ini atau malah dapat menjadi alat untuk mengatasi masalah global? Meskipun ada tantangan yang memang tadi, ternyata ada loh teknologi membawa manfaat besar untuk kita. Wah, kayak apa tuh? Misalnya di bidang energi, teknologi terbarukan kan semakin berkembang ya. Ya, Nah, kita sudah melihat loh solusi untuk mengatasi perubahan iklim dengan adanya energi solar, energi angin yang lebih efisien. Ditular dengan AI dan big data yang membantu kita mengatasi kesehatan global, memprediksi bencana alam, dan lain-lain. wah itu keren banget ya sobat guys. Tapi walaupun kayak gitu masih ada loh kayak kesulitannya karena itu tetap bakal mudah ya. Karena teknologi itu membutuhkan regulasi yang tepat agar dapat membawa kebaikan hidup bersama tanpa menambah ketidakadilan dan penyalahgunaan nih. Nah, Tanisa, aku punya nih pertanyaan yang ada dengan aku. Bahkan sobat-sobat artis yang ada di rumah mungkin mempertanyakan hal tersebut. Wah kayak apa tuh pertanyaannya Nek? Dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan atau dengan adanya kecerdasan buatan, kan banyak ya pekerjaan-pekerjaan manusia yang mungkin tergantikan oleh mesin teknologi. Banyak loh para pekerja yang melamar perusahaan, namun ditolak karena di dalam perusahaan itu tersebut sudah tergantikan loh pekerjaan-pekerjaan dengan mesin-mesin teknologi. Nah, ini nih menciptakan tantangan besar, terutama di negara-negara yang masih tergantung dengan pekerjaan tradisional. Ya emang bener sih ya, sobat juga mungkin sekarang udah pada tahu loh pekerjaan-pekerjaan yang mulai digantikan oleh mesin. Tapi meskipun kayak itu, teknologi itu juga menyediakan pekerjaan baru bagi kita yang nggak pernah kita bayangkan di sebelumnya. Dari mulai pengembangan AI,
terbarukan dan bioteknologi. Jadi, meskipun ada ancaman besar terhadap pekerjaan tertentu nih, masih ada peluang besar bagi mereka yang siap untuk beradaptasi. Karena nanti di masa depan, siap gak siap, mau gak mau, semuanya pasti akan dipaksa untuk berteknologi. Tapi Tanisa, tahu nggak sih? Ada loh segala teknologi yang sangat-sangat kita waspadai. Oh ya, apa ini Naya? Semakin berkembangnya dunia, privasi kita akan menjadi masalah yang besar. Dan kita menggunakan teknologi, otomatis kita harus mengendalikan data. Di sisi lain, ada loh orang-orang yang menyalahgunakan data dan menyalahgunakannya. Ih, jahat banget ya. Yang lebih seringnya lagi, data-data keluarga kita juga bisa bawa. Terus ada juga loh pengawasan massal yang membatasi kebebasan kita. Kayak, kamu pernah nggak sih direkam jam-jam gitu